Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdillah Maksus dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Elektronika Prodi D3 Teknik Listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang proteksi sistem tenaga listrik dan peralatannya. Proteksi terhadap suatu sistem tenaga listrik adalah sistem pengamanan yang dilakukan terhadap peralatan-peralatan listrik yang terpasang pada sistem tenaga listrik tersebut. Misalnya, generator, transformator, jaringan transmisi atau distribusi, dan lain-lain terhadap kondisi abnormal dari sistem itu sendiri. Yang dimaksud dengan kondisi abnormal tersebut antara lain dapat berupa 1. Hubung singkat, 2. Tegangan lebih atau kurang, 3. Beban lebih, 4. Frekuensi sistem turun, dan lain-lain. Kemudian adapun fungsi dari sistem proteksi itu sendiri adalah 1. Untuk menghindari ataupun untuk mengurangi kerusakan peralatan listrik terhadap adanya gangguan atau kondisi abnormal. Semakin cepat reaksi perangkat proteksi yang digunakan, maka akan semakin sedikitlah pengaruh tersebut gangguan terhadap kemungkinan kerusakan alat. Kemudian selanjutnya, fungsi sistem proteksi itu sendiri ada untuk mempercepat melokalisir atau luas zone daerah yang terganggu sehingga menjadi kecil kemungkinan. Selanjutnya, untuk dapat memberikan pelayanan listrik dengan keadaan yang tinggi kepada konsumen dan juga mutu listrik yang baik. Kemudian selanjutnya, fungsi untuk mengamankan manusia terutama terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh listrik. Agar proteksi dapat dikatakan baik dan benar, dapat bereaksi dengan cepat, tepat, dan murah, maka diadakan pemilihan dengan seksama dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Macam-macam saluran yang diamankan, pentingnya saluran yang dilindungi, kemungkinan banyaknya terjadi gangguan, dan selanjutnya tekno-ekonomi sistem yang digunakan, peralatan utama yang digunakan untuk mendeteksi dan memerintahkan peralatan proteksi bekerja adalah relay. Syarat-syarat relay pengaman. Syarat-syarat agar peralatan relay pengaman dapat dikatakan bekerja baik dan benar terutama dalam melakukan tugasnya sebagai pengaman terhadap sistem, yaitu 1. Cepat bereaksi. Relay harus cepat bereaksi atau bila ada sistem mengalami gangguan atau kerja abnormal. Kecepatan bereaksi dari relay adalah saat relay mulai merasakan adanya gangguan sampai dengan pelaksanaan pelepasan sirkuit breaker atau CB karena komando dari relay tersebut. Waktu bereaksi ini harus diusahakan secepat mungkin sehingga dapat menghindarkan kerusakan pada alat-alat serta membatasi daerah yang mengalami gangguan atau kerja abnormal. Mengingat suatu sistem tenaga mempunyai batas-batas stabilitas tersebut, kadang-kadang gangguan tersebut dari sistem gangguan bersifat sementara, maka relay yang semestinya bekerja dengan cepat perlu diperlambat atau time delay seperti yang dipertunjukkan. Kemudian ada selektif. Yang dimaksud dengan selektif di sini adalah kecermatan pemilihan dalam mengadakan pengamanan di mana hal ini menyangkut sistem pengamanan dari sistem secara keseluruhan. Untuk mendapatkan keandalan yang lebih tinggi, maka relay pengaman harus mempunyai kemampuan selektif. Dan ada tujuan kita mempelajari sistem proteksi daya. Tujuan dari sistem proteksi adalah untuk mengisolasi zona yang mengalami gangguan pada sistem dari listrik tersebut.
dari zona yang aman, sehingga zona yang aman tersebut masih bisa berfungsi dan beroperasi tanpa terjadinya kerusakan selama berlangsungnya arus gangguan. Kemudian ada sebuah sirkuit breaker dapat mengisolasi gangguan yang terjadi pada sebuah titik sehingga bagian yang lain masih terus beroperasi. Sirkuit breaker ini akan membuka secara otomatis ketika terjadinya gangguan melalui sinyal trip yang dikirim oleh sebuah relay proteksi. Sebuah relay proteksi bukanlah untuk mencegah mengalirnya arus gangguan yang menuju ke suatu sistem distribusi daya. Akan tetapi, sistem proteksi berfungsi untuk mencegah kesinambungan arus gangguan yang mengalir menuju sistem distribusi daya dengan cara memutus bagian yang mengalami gangguan dengan cepat. Sehingga sangat penting untuk mengetahui karakteristik beban dan besaran parameter yang ada pada listrik pada sistem distribusi sebelum kita mengatur parameter-parameter proteksi untuk melindungi sistem tersebut ketika terjadi gangguan. Di sini ada karakteristik relay proteksi. Relay proteksi memiliki karakteristik diantaranya reliability atau kehandalan, merupakan syarat terpenting yang mesti dipenuhi oleh sebuah relay proteksi. Kemudian ada selectivity atau selektivitas. Relay proteksi hanya beroperasi sesuai dengan kondisi yang telah diatur atau ditetapkan pada saat penyetingan. Kemudian ada kepekaan atau sensitivity. Relay proteksi harus cukup sensitif sehingga langsung beroperasi pada saat terjadi gangguan. Kemudian ada kecepatan. Relay proteksi harus dapat beroperasi sesuai dengan kecepatan yang diperlukan yang sudah disetting. Begitulah penjelasan saya mengenai sistem proteksi tenaga listrik dan peralatannya. Apabila ada kurang kejelasan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.